Pemirsa, kini saatnya kita mengupdate perkembangan kondisi WNI di luar negeri di tengah wabah corona. Untuk mengetahui kondisi terkini terkait penanganan dan kondisi WNI di Jerman, kita terhubung dengan Arif Hafaz Ugroseno, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Federal Jerman di Berlin. Selamat sore, Pak Arif. Selamat sore, Nasya. Iya, Pak Arif, bagaimana perkembangan kondisi penanganan virus corona di Jerman saat ini? Kalau dilihat dari data terakhir ya, sampai hari ini ada 15.439 warga negara Jerman yang terinfeksi positif dan 31 meninggal. Dan ini merupakan suatu tingkat yang cukup tinggi ya bagi Eropa. Dan pemerintah Jerman sudah mengambil langkah-langkah meningkatkan status dari sedang menjadi tinggi. Kemudian juga seluruh rumah sakit dan klinik di Jerman diprioritaskan hanya untuk penanganan coronavirus, dan sekolah ditutup, universitas ditutup, restoran dan pertokoan dihimbau untuk tutup lebih awal. Tapi supermarket dan toko-toko makanan itu justru buka pada hari Minggu yang biasanya tutup. Ini untuk menghindari panik shopping. Baik. Kemudian juga ada peraturan partial lockdown di mana Jerman tidak menerima lagi traveler dari non-Schengen masuk ke Jerman. Yang hanya boleh masuk ke Jerman hanya warga negara Jerman atau orang yang mempunyai izin domisili di Jerman. Baik, Begitu. Pak Arif, bagaimana dengan WNI? Bagaimana cara KBRI Berlin memantau seluruh WNI dan seperti apa pola komunikasi kepada mereka saat ini? Kita ada platform database, jadi sekarang kita memiliki data atas dasar masyarakat yang melapor diri, yaitu sekitar 21.500 warga negara Indonesia yang ada di Jerman. Mungkin ini angka yang paling tinggi di Eropa. Dan kita terus melakukan komunikasi dalam bentuk pengumuman dari KBRI, KJRI Frankfurt dan Hamburg. Kemudian kita juga mempunyai hotline, ada 5 hotline, ada 5 nomor yang aktif 24 jam. Dan juga kita berkomunikasi terus dengan Ketua PPI di seluruh Jerman dan juga Ketua Kemasyarakatan di seluruh Jerman. Dan kita juga terus-menerus melakukan pengumuman secara reguler ya di sosmed KBRI, dan juga kita menyampaikan kepada warga agar terus memonitor perkembangan melalui situs resmi pemerintah Jerman. Baik, untuk sejauh ini apakah ada laporan keluhan gejala mungkin dari WNI, dari 21.500 WNI ini, Pak Arif? Alhamdulillah sekarang belum ada, tidak ada laporan sama sekali dari masyarakat kita di sini. Kita terus menghimbau kalau masyarakat ada yang merasa ada gejala coronavirus segera ke rumah sakit dan juga menginformasikan kita. Di Jerman juga ada mekanisme konsultasi online. Jadi tiap orang yang ingin mengetahui atau merasa bahwa dia badannya ada rasa nggak enak gitu ya, dia bisa konsultasi online, dan melalui hotline dia bisa membuat appointment. Itu dilakukan setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, sehingga tidak perlu pergi ke rumah sakit untuk sekedar konsultasi mengenai kondisi mereka masing-masing. Baik, dan dengan adanya kebijakan partial lockdown yang tadi Anda katakan, kondisi WNI ini sendiri bagaimana? Apakah mereka sudah mulai berbicara tentang bagaimana harus mengevakuasi diri atau relatif cukup tenang dan mereka melakukan self karantina di rumah masing-masing? Seperti apa kondisi situasi mentalnya, Pak Arif? Relatif tenang, Ibu, tidak ada yang panik karena juga tidak ada panik buying di Jerman. Supermarket diwajibkan buka, bahkan hari Minggu buka. Stok pangan juga dijamin oleh pemerintah Jerman ada terus. Dan kita juga memberikan bantuan kepada masyarakat Indonesia yang kemarin ada kasus misalnya mereka
bertugas di Polandia dan mereka tidak bisa pulang dari Polandia. Kemudian diantar oleh KBRI Polandia ke perbatasan. Kemudian KBRI Berlin menjemput mereka di perbatasan dan kita mengantarkan mereka ke airport ke Amsterdam untuk kemudian pulang ke Jakarta. Semua airport memang sudah tidak lagi menerima penerbangan dari banyak negara, tapi untuk Jerman sampai sekarang masih membuka Qatar yang dari Asia juga masih bisa masuk, tapi dengan syarat tadi itu warga negara Jerman dan juga warga negara lain yang punya izin tinggal di Jerman. Baik, terakhir Pak Arief, dampak virus corona di Jerman terhadap hubungan dagang RI Jerman seperti apa? Saya rasa ini berdampaknya lebih pada industri ya. Jadi berdampak pertama pada ekspor Jerman dan juga kepada industri manufaktur Jerman itu sendiri. Nah, memang selama ini ekspor kita ke Jerman itu sebagian besar tidak industri, tapi masih barang komoditas. Jadi angkanya memang menurun karena transportasi juga melambat begitu ya. Tapi memang kalau secara menyeluruh dibandingkan dengan pesaing kita dari kawasan yaitu Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, bahkan Filipina, terus terang ekspor kita ketinggalan karena kita itu hanya mengekspor produk komoditas dan sementara negara-negara tetangga kita itu mengekspor produk manufaktur dan elektronik. Jadi untuk industri manufaktur elektronik itu melemah, tapi untuk komoditas so far masih stabil. Tapi sampai saat ini ya, kita masih belum tahu perkembangan selanjutnya nanti. Baik, terima kasih Pak Arief Hafaz Ugroseno, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Federal Jerman di Berlin.